Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 Kisah Nyata. Kang Masan Bakyu, pripun kabare panjenengan? Semoga sehat selalu, diberi kelimpahan rezeki, dan diberi umur yang berkah. Baiklah, pada video kali ini kita akan menceritakan alam lelembut. Belik atau sendang ini terletak di sebelah tenggara desa Kedung Jati. Dinamakan belik ringin karena belik ini berada di tempat di bawah pohon beringin yang besar, yang katanya usianya sudah ratusan tahun. Dahulu sebelum banyak warga yang memiliki sumur, belik ini merupakan sumber air bersih utama bagi warga desa Kedung Jati. Hampir semua warga desa Kedung Jati bergantung pada belik ini untuk melakukan aktivitas mandi dan mencuci. Bahkan untuk keperluan memasak, mereka pun mengambil air dari belik ini. Bukan tanpa alasan kalau warga mengandalkan belik itu untuk mendapatkan air bersih. Selain karena belik ini merupakan sumber air satu-satunya di desa Kedung Jati, belik ringin juga dikenal memiliki sumber air yang sangat melimpah. Saat musim kemarau panjang pun, belik ini tak pernah sekalipun kehabisan sumber mata airnya. Dan yang paling utama adalah air yang keluar dari sumber di belik ini terkenal sangat jernih dan bersih. Saking jernihnya, ada sebagian warga yang tak segan-segan untuk meminum langsung dari belik ini. Dahulu, konon belik ini sangat terawat, dinaungi oleh sebuah pohon beringin raksasa yang konon usianya ratusan tahun dan dikelilingi oleh 3 buah batu besar, membuat belik ini terasa nyaman untuk melakukan aktivitas mandi dan mencuci tanpa takut akan mata nakal yang mengintip mereka. Meski begitu, tidak jauh beberapa dengan area Tegal Salahan yang dulu sudah aku ceritakan. Di balik kesejukan dan kenyamanannya, belik ringin ini juga menyimpan banyak misteri. Iya, sumber air utama di desa Kedung Jati ini tak kalah angker jika dibandingkan dengan area Tegal Salahan yang ada di sebelah selatan desa. Sudah banyak warga yang mengalami kejadian-kejadian aneh dan janggal di belik ini. Salah satunya adalah Kang Sastro. Beliau adalah tetanggaku. Rumahnya tak begitu jauh dari belik ringin ini. Seperti biasa, sore itu selepas bekerja di sawah, Kang Sastro langsung menuju ke belik ringin untuk sekalian mandi. Letak sawahnya memang tak begitu jauh dari tempat sumber mata air itu berada. Sayangnya, sampai di belik itu ternyata masih ada seorang perempuan yang tengah mandi. Mau tak mau Kang Sastro harus menunggu. Laki-laki itu duduk bersandar pada salah satu batu besar yang ada di situ. Sambil memandang hijaunya hamparan sawah di depannya, tanaman padi yang subur melambung angannya, membayangkan saat panen nanti. Pasti hasil padinya juga melimpah ruah. Mudah-mudahan saat musim panen tiba, harga gabah tak anjlok lagi seperti biasanya, sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil panennya. Bruk, tengah asik melamun, tiba-tiba Kang Sastro dikejutkan oleh jatuhnya sepotong dahan pohon beringin yang telah lapuk. Dahan sebesar betis dengan panjang hampir 1 meter itu jatuh tak jauh dari tempat duduknya. Wah, rezeki nomplok ini. Dapat kayu kering, lumayan bisa dibawa pulang untuk jadikan kayu bakar, batin Kang Sastro sambil bangkit dan memungut dahan kayu itu. Jangan ambil, Kang. Tiba-tiba sebuah suara mengejutkan Kang Sastro. Ternyata perempuan itu telah selesai mandi
dan bersiap untuk pulang. Lah kenapa toh? Kan lumayan ini buat kayu bakar, tanya Kang Sastro heran. Ya pokoknya jangan diambil. Kan kata orang, kayu dari pohon beringin ini nggak boleh diambil, Kang. Apalagi sampai dijadikan kayu bakar. Pamali, bisa celaka sampean, ujar si perempuan lagi. Alah, lawong cuma kayu loh, dan sudah lapuk juga, masa bisa celaka? Sanggah Kang Sastro sambil tetap memungut kayu itu. Yo wes karepmu Kang, dikandani kok ngeyel. Nek enek opo-opo, yo sampeane dhewe. Ya sudah terserah kamu Kang, dibilangin kok ngeyel, kalau ada apa-apanya tahu sendiri. Sungut si perempuan sambil berlalu meninggalkan Kang Sastro. Ada-ada saja, mana ada kayu lapuk sampai bisa bikin orang celaka. Gerutu Kang Sastro sambil bersiap untuk mandi. Lagi pula memangnya kamu siapa? Anak kemarin sore kok berani-beraninya. Kang Sastro tertegun sejenak. Perempuan yang tadi, siapa ya? Sepertinya ia belum pernah melihatnya. Apakah bukan warga sini? Tapi setahunnya hanya warga sini yang memanfaatkan bilik ini untuk mandi dan mencuci. Mungkin salah satu kerabat dari warga yang datang berkunjung ke desa ini. Pikir Kang Sastro sambil melanjutkan mandinya. Kalau dilihat dari penampilannya sih seperti orang dari kota. Wajahnya cantik, kulitnya juga putih bersih. Tidak seperti kulit warga desa sini yang rata-rata berkulit hitam. Dan saat tadi lewat di dekatnya, tercium bau harum yang sangat menusuk hidung. Tunggu, ini kok. Kembali Kang Sastro tertegun. Hidungnya mengendus-endus, bau wangi itu masih tercium. Bahkan kini terasa semakin tajam. Padahal perempuan itu sudah pergi dari tadi. Kang Sastro pun bergidik saat merasakan bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Laki-laki itu buru-buru menyelesaikan mandinya, lalu bergegas pulang dengan membawa cangkul dan dahan beringin lapuk yang tadi ia temukan. Nih tak bawain kayu bakar, seru Kang Sastro sambil melemparkan kayu tadi di depan sang istri yang sedang berjongkok di depan tungku dapur. Wah kebetulan Kang, sampean dapat kayu kering, sahut Yudarmi sambil meraih kayu itu dan memasukkannya ke dalam mulut tungku. Perempuan itu pun lalu bangkit dan menyeduh kopi untuk sang suami yang baru pulang itu. Baunya enak banget, Mak. Kamu lagi manggang ayam toh? Hidung Kang Sastro mengendus-ngendus saat mencium bau sangit seperti ayam yang sedang dipanggang. Ayam dari mana, Pak? Lawang punya ayam saja enggak kok manggang ayam, sahut Yudarmi sambil kembali ke depan tungku. Lah ini baunya? Loh, Pak? Ini kayu apa toh? Dibakar kok jadi seperti ini? Seru Yudarmi memotong ucapan Kang Sastro. Jadi seperti apa toh? Kang Sastro yang masih asik duduk sambil menikmati kopinya. Ini loh Pak, coba sampean lihat. Kayu yang sudah lapuk begini dibakar kok masih keluar getahnya. Warna getahnya merah seperti darah, dan baunya ini kok seperti... Bapak, Simbo, tolong, panas. Belum selesai istri Yudarmi berkata, mendadak mereka dikejutkan oleh teriakan sang anak yang sejak tadi asik menonton TV di ruang depan. Sontak keduanya pun menghampiri sang anak. Kamu kenapa toh? Astagfirullah Pak, anakmu kenapa ini? Jerit Yudarmi sambil melihat anak tengah berguling-guling di lantai sambil berteriak-teriak kesakitan. Sekujur tubuh anak itu melepuh seperti habis dibakar. Pak, cerita Yudarmi tak dihiraukan oleh Kang Sastro. Alih-alih menolong sang anak, laki-laki itu justru berlari kembali ke dapur. Dahan beringin lapuk yang masih menyala di dalam mulut tungku sengaja ditariknya keluar, lalu ia siram dengan seember air. Panas, perih, teriak anak Kang Sastro.
mengundang para tetangga yang berdatangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga itu. Ada apa ini? Ya Allah, anakmu kenapa, Kang? Kok sampai melepuh gitu? Ayo cepat kita tolong. Kita bawa ke rumah sakit saja. Jangan, Pak. Jangan, Pak Mudin. Pak Mudin saja dulu. Berbagai pertanyaan dan saran dari para tetangga seolah tak dihiraukan oleh Kang Sastro. Laki-laki itu justru diam terpaku sambil matanya menatap nanar keluar rumah, di mana nampak sosok perempuan yang tadi ia temui di Belik Ringin sedang berdiri di sudut halaman sambil tersenyum sinis ke arahnya. Melihat Kang Sastro yang sepertinya linglung, para tetangga akhirnya mengambil inisiatif untuk memanggil Pak Mudin. Orang yang dituakan di desa Gedung Jati, setelah datang dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, laki-laki sepuh itu segera mengambil tindakan. Dengan bantuan para warga, anak Kang Sastro yang masih histeris segera dibawa ke Belik Ringin dan dimandikan di tempat itu oleh Pak Mudin. Dengan disertai ritual-ritual khusus, sisa dahan beringin lapuk yang sebagian sudah terbakar menjadi arang itu juga dikembalikan ke tempat semula, tempat di mana pertama kali Kang Sastro menemukannya. Beruntung, nasib baik masih memihak keluarga Pak Sastro. Sang anak masih bisa diselamatkan, meski mengalami sedikit cacat permanen. Kulit di sekujur tubuhnya menjadi belang-belang akibat luka bakar yang ia alami.